Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah di sini, jamaah di media sosial yang berbahagia. Pada kesempatan ini yang saat ini bulan Muharram ya. Bulan Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2021. Kita telah melaksanakan sholat Isya berjamaah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah di media sosial yang berbahagia. Pada hari ini akan saya sampaikan ceramah umum tentang keluarga kunci pendidikan. Di dalam keluarga itu perlu ada pendidikan, terutama adalah pendidikan bidang agama, bidang keimanan, syariat Islam. Karena kita telah bersumpah kepada Allah di dalam kandungan sebelum roh itu masuk ke janin sebuah bayi, disumpah oleh Allah di Al-A'raf 72 ya. Bala syahidna, ya saya bersaksi. Setelah itu kita hidup di dunia dengan berbagai macam corak warna orang tua. Ada yang orang tuanya orang Eropa, bahasa Inggris, orang India, bahasanya sana Hindi, orang Jawa, bahasa Jawa. Termasuk juga kita Nusantara Indonesia, berbahasa Indonesia setelah diajari oleh guru-guru di sekolahan. Awal kita terpengaruh dengan bahasa Jawa. Orang Cina, bahasanya Cina. Orang Arab, bahasanya Arab. Setiap manusia awal itu adalah keluarga. Karena manusia bayi sampai umur 5 tahun itu dididik dan dibesarkan, kemudian didoktrin oleh orang tuanya untuk melakukan hal yang terbaik bagi dirinya sesuai dengan orang tua mengajarkan dia. Setelah itu masuk PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kalau mempunyai rezeki banyak bisa kuliah atau juga nekat dan bertekad untuk kuliah. Pemikirannya lebih jauh lagi. Setelah itu keluarga itu menjadi standar hidup manusia. Apakah manusia itu beragama Islam? Apakah beragama yang lain? Apakah manusia itu yang di keluarga itu beragama Nasrani, Yahudi, Majusi, atau tidak beragama? Itu sesuai dengan pendidikan awal di keluarga. Maka keluarga kecil menurut Islam adalah keluarga yang mempunyai standar keimanan, keislaman, syariat Islam yang mencerminkan apa yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran pasti akan
mempunyai pemikiran yang lebih tajam dan lebih bisa memaknai kehidupan ini bagaimana baiknya. Manusia itu sebenarnya bisa mengenal itu baik, itu buruk, tetapi mengenal itu sesuai dengan kebiasaan orang tua atau keluarga diajarkan. Kalau orang tua itu memberi contoh yang tidak sengaja melakukan hal-hal yang buruk, maka otomatis anak akan menjadi berkelakuan sesuai standar orang tua yang buruk. Karena yang dilihatnya setiap hari adalah orang tuanya, orang sekitarnya, orang di dalam rumah, kalau orang rumahan. Yang dilakukan orang tua apa saja pasti akan dicontoh. Apakah itu dilakukan atau hanya direkam di dalam pikirannya. Suatu ketika akan muncullah apa yang telah dicontohkan orang tua. Maka keluarga itu adalah kunci pendidikan di dalam membentuk manusia yang beragama Islam, berakhlakul karimah, beriman yang benar, menyembah Tuhan yang benar, dan melakukan hal-hal yang benar bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Jamaah di sini, jamaah di media sosial, maka di level Asia Human Development Index HDI kita, yakni indikator untuk mengukur tingkat pembangunan manusia sebuah negara dengan menggunakan 3 indikator penting, yaitu bidang kesehatan. Bidang kesehatan membahas masalah 1. Usia hidup. Manusia itu di setiap negara tidak sama makanannya, tidak sama adat istiadatnya, minumannya, kebiasaannya, dan sebagainya. Maka setiap negara itu tidak sama di dalam mengarungi hidupnya, usia hidupnya atau masa jalan hidupnya tidak sama. Ya. Yang kedua, bidang pendidikan. Pendidikan di semua negara, terutama di Indonesia, itu pendidikan yang awal untuk mayoritas Islam, ya Islam pendidikannya. Maka anak-anak, remaja, dewasa, atau ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ingin belajar Islam secara kafah agar manusia itu tidak salah mengartikan atau salah mempunyai persepsi di dalam kehidupan ini. Maka kita sebagai orang yang berpikir yang baik mempunyai hal-hal yang terbaik bagi hidup kita untuk masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bidang ekonomi. Ekonomi ini adalah standar bagi negara di dunia ini, terutama negara berkembang. Di Indonesia itu termasuk negara berkembang, belum maju, karena kita masih belum memiliki standar pendidikan yang menurut dunia internasional baik. Karena standar dunia internasional baik itu, satu kelurahan ada 1000 orang, itu harus ada 100 profesor. Harus ada 100 profesor di segala bidang. Tetapi di Indonesia untuk 1000 orang saja sarjananya sedikit. Terutama yang buta huruf juga, walaupun sudah banyak yang membaca dan menulis, tapi tetap masih golongan menengah ke bawah itu masih cukup banyak. Walaupun makanan yang sudah tersedia, semua manusia yang ada di Indonesia, orang-orangnya sudah makan nasi semua. Walaupun krekel-krekel atau mencari-cari untuk mendapatkan nasi, mendapatkan ekonomi. Makanya bidang ekonomi ini penting. Pada masa-masa pandemi, ada PPKN, ada lockdown dan sebagainya, ini
masyarakat kecil itu menjadi tersendat ekonominya. Karena apa? Sepertinya kreativitas untuk berdagang mereka dibatasi. Tetapi kita jangan putus asa, harus mempunyai daya saing dan kreativitas yang bagus. Kita hanya mampu berada di urutan yang kelima, ya, di dalam level Asia Human Development Index. Jadi tingkat pembangunan manusia itu kita di tingkat Asia itu nomor 5. Yang pertama itu Singapura. Singapura itu maju kesehatannya, usia hidupnya, pendidikan, ekonomi, ya. Kemudian Brunei itu juga kekayaannya cukup lumayan. Yang ketiga Malaysia, yang keempat Thailand, yang kelima Indonesia. Makanya jamaah di sini, jamaah yang di media sosial, kita harus berusaha untuk mensukseskan kehidupan ini. Kemudian kunci sukses model pendidikan Nabi Ibrahim, yaitu metode keteladanan. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6. Itu adalah pendidikan uswatun hasanah, ya. Ya, uswatun hasanah. Kemudian Nabi Ibrahim itu bermunajat agar tempat itu diberkahi dan baik untuk perkembangan mentalitas anaknya. Bisa dilihat di Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Nanti bisa dilihat, ya. Kemudian jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, kita di dalam mendidik anak, terutama keluarga, bisa dilihat di hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan sholat, serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya. Jadi jamaah di sini, jamaah media sosial, di sini adalah pendidikan awal keluarga. Jadi anak-anak itu diperintahkan, kalau kita beragama Islam, memberikan perintah kepada anak itu menyembah Allah, sholat 5 waktu, harus tertib, membaca Al-Quran, mengaji. Kalau tidak mau dipukul, ya puasa juga. Kalau tidak mau dipukul tapi tidak membuat dia itu kesakitan. Kemudian kalau sudah besar, antara laki-laki perempuan kalau bisa dipisahkan tempat tidurnya. Ini adalah pendidikan awal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita anak-anak itu beriman, bertakwa kepada Allah dan berilmu, maka di Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang beriman yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya bagaimana? Jamaah di sini, jamaah media sosial, bahwa Allah akan meninggikan orang beriman, mesti masuk surga orang beriman. Tandanya orang beriman adalah sholat 5 waktu, mengerjakan perbuatan baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, ya. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian juga berilmu. Berilmu itu harus formal, harus sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Maka ilmu kalau didapat, maka derajat di masyarakat, di kehidupan ini menjadi lebih baik. Maka keluarga kunci pendidikan itu adalah keluarga membentuk masyarakat yang baik, terutama yang mau mencari calon suami atau istri itu harus mencari benihnya atau sawahnya yang baik, harus soleh-solehah, harus manusia yang baik, yang tangguh. Laki-laki harus tangguh, kuat,
Janganlah laki-laki lemah. Maka kalau punya suami, calon suami yang lemah, maka dia akan menjadi lemah dan anaknya akan menjadi lemah. Makanya kalau yang belum menikah harus mencari jodoh yang baik, akhlaknya baik, kehidupannya baik, pekerja keras, kuat badannya. Jadi semuanya kuat, ya, terutama nasabnya atau keturunannya yang kuat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk nanti pertanyaan kita lakukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.